Cara merawat atau memelihara anak entok yang baru menetas itu susah-susah gampang ya. Namun sebagai peternak, hal ini sangatlah wajib, yaitu kita harus bisa dalam merawatnya sampai anak entok itu bisa tumbuh maksimal. Dan untuk kalian yang baru ingin terjun ke dunia peternakan entok, alangkah baiknya kalian pelajari kelemahan atau resiko dalam pembesaran anak entok. Video kali ini kita akan bahas tentang cara sederhana merawat anak entok agar bisa menekan atau menghindari angka kematian massal pada anak entok tersebut. Pertama yang harus kita ketahui yaitu penyakit yang biasa terjadi dan dialami pada anak entok, yaitu biasanya yang pertama anak entok kedinginan. Hal ini terjadi umumnya pada musim hujan karena anak entok sangat rentan sakit pada musim ini. Maka dalam hal ini pentingnya pemisahan anak entok dari induknya. Hal ini bermanfaat selain menekan angka kematian, induk entok pun akan lebih cepat untuk kembali bereproduksi ya. Jika tidak mau ambil resiko, sebaiknya anak entok yang baru menetas bisa langsung kita jual ya. Dan untuk perawatan kita siapkan kandang yang tertutup dan juga kita beri lampu penghangat. Untuk suhu kita sesuaikan. Jika anak entok tersebut bergerombol atau bersatu, kemungkinan itu masih kedinginan atau kurang hangat untuk suhu dalam kandang. Dan untuk suhu yang pas atau yang stabil, biasanya anak entok itu bisa tertidur dengan lelap ya, tidak bergerombol. Itu menandakan bahwa suhu dalam kandang sudah pas atau ideal. Dan untuk yang kedua, penyakit yang biasa terjadi pada anak entok itu yaitu mata anak entok berair. Hal ini biasanya terjadi gara-gara air minum, yaitu air minum yang dicampur vitamin atau pemanis seperti gula merah, molase atau tetes tebu, vitamin kemasan, dan campuran lainnya. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Karena air minum yang bercampur vitamin atau gula itu bisa lengket dan menempel di bulu anak entok. Jadi ketika sudah kering pun bulu di bagian mata akan tetap terlihat basah. Karena kebiasaan entok itu, baik itu entok yang sudah dewasa ataupun anak entok, mereka sangat suka mandi dan bermain air. Untuk mencegah hal ini, kita bisa lakukan dengan cara jangan mencampur vitamin atau gula pada tempat minumnya. Kita bisa campurkan vitamin pada pakannya saja. Dalam hal ini kita gunakan vitamin bubuk seperti Vitacik atau lainnya ya. Jadi untuk minuman kita gunakan air putih saja tanpa campuran. Dan jika hal ini sudah terlanjur dialami oleh anak entok itu, maka cara menanganinya, kita mandikan anak entok itu cukup siapkan ember atau bak berisi air ya. Lalu biarkan dia mandi dan bermain air agar bulu-bulu yang lengket itu bisa terbilas. Kemudian kita siapkan kandang box atau kandang umbaran yang bisa terkena sinar matahari langsung ya, sampai bulu-bulunya kering. Dan untuk cara ini pastikan cuaca cerah ya, tidak mendung atau hujan. Untuk yang ketiga yaitu penyakit anak entok itu kutilan. Penyakit ini biasa terjadi akibat gigitan nyamuk atau sisa makanan yang menempel pada anak entok, yaitu di bagian mulut, mata, dan kaki. Untuk menangani penyakit ini kita bisa paksa cabut atau kelupas ya. Sebelum itu kita bisa mandikan atau basahi dengan air hangat agar tidak terlalu sakit saat kita cabut.
Dan setelah kita lakukan, olesi bagian luka dengan antiseptik seperti betadine atau minyak kelapa atau yang lainnya ya, agar luka cepat kering. Untuk yang keempat yaitu badan atau bulu anak entok itu kotor. Hal ini disebabkan karena kotoran menumpuk di alas kandang. Walaupun alas kandang sudah menggunakan kawat ram, namun kotoran masih bisa menumpuk di sudut-sudut kandang. Hal ini bisa menyebabkan bulu dada anak entok itu rontok. Alhasil dia akan kedinginan dan perlahan kesehatannya akan terganggu. Disinilah pentingnya pembersihan kandang. Dan untuk menghindari hal ini, buatlah kandang dengan full kawat ram. Dan untuk alas, untuk sudut kandang jangan menggunakan kayu yang terlalu besar agar kotoran bisa langsung jatuh ya, tidak bertumpuk di sudut. Dan untuk rahasia perawatan anak entok agar kematian di angka 0%, yang biasa saya lakukan adalah menggantungkan daun pepaya untuk cemilan anak entok. Dan hal ini wajib ya, dari usia 0 sampai 1 bulan harus tetap ada, yaitu gantungkan daun pepaya untuk cemilan anak entok itu. Hal ini bermanfaat selain mencegah penyakit, ini juga bisa mencegah kanibal pada anak entok, karena anak entok itu biasanya mengalami stres, yaitu efeknya dia akan menjadi kanibal atau memakan bulu-bulu temannya yang lebih kecil atau lebih lemah. Itu akan berakibat fatal, bisa sampai terluka atau bahkan sampai mati ya, jika tidak segera ditangani atau diatasi. Oke, mungkin sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.